Kau sebagai mantan bini kalau memang nggak mampu, nggak sanggup, ya udah bilang aja aku nggak mampu, aku nggak sanggup. Ya, karena banyak yang kutampung, banyak yang kutanggungi, termasuk juga adik aku juga kutanggungi. Ya, kau nggak nampak, kau nggak lihat, nah itu lihat di rumah aku, di rumah yang kita bangun, bilang aja kayak gitu. Makanya aku minta per bulannya sama kau 200 juta untuk nafkah anak-anak, ya kan? Nanti ku irit-iriti lah untuk keperluan yang lain-lainnya. Dan alasan aku nggak mau mempertemukan kau sama anak kau, ya nanti anak kau nempel sama kau, nanti nggak ada uang masuk aku, ATM berjalan aku. Ya mungkin kau juga ada kerjaan, ya kan? Tapi nggak cukup kan? Nggak cukup. Kau jadi seorang ibu, ya kan? Harusnya kau ngerti kalau kau seorang ibu aja nggak bisa jauh dari anak kau, apalagi mantan laki jauh. Setidaknya kalau nggak bisa kau jumpai anak kau, ya kan, setiap hari, minimal sekali seminggu, ya Ferguson, atau nggak sebulan sekali. Perkara mantan laki kau nggak menafkahi anakku selama 6 bulan, kau udah berapa lama nggak kau kasih jumpa dia sama bapaknya? Dan kau bilang itu sama adik kau, nggak usah pala lantem kali munculnya kalau dia masih numpang live. Nggak usah pala bilang-bilang belok kayak gitu, udah 2 anak yang dicetaknya. Sedangkan laki adik kau nyetak duit aja nggak bisa sampai numpang-numpang live. Ternyata rencana Tuhan itu memang indah ya. Makanya ya, diadopsi anak ya bakalan nemenin sama masa tua. Wajar kalau anak tadi milih bapak, karena si anak pun tahu bapak yang tulus. Giliran anak kau nggak dinafkahi selama 6 bulan ini, ya kan, sibuk plan, speak up plan, nggak dinafkahi, nggak ngasih nafkah. Kau kalau mau dikasih nafkah kau kasih jumpa, nggak tiap hari, minimal seminggu sekali atau nggak sebulan sekali. Teruntuk kau onyogas terus onyogas. Kami para netizen mendukung. Ben Onsu. Nah, adiknya marah-marah sendiri. WKWK. Hei, penghasut utama, lo jangan marah-marah, kan lo salah satu orang utama yang manas-manasin semua ini. Lo yang sibuk cari info sana sini. Coba fokus cari kerjaan lain. Jangan di rumah gua melulu. Maaf, bukannya takut. Masa gue takut sama orang yang cari makan di keringat gua? WKWK. Next, pembelajaran diri. Next, jangan iya-iya aja deh buat nyenengin orang. Sampai kepala jadi kaki jadi kepala. Ujung-ujungnya hutang untuk menutupi. Dan yang bikin ngakak, dia minta barang yang bayarannya dari hasil ngutang. Ini lelucon bukan kawan. Hashtag manusia serakah. Hashtag seketika amnesia. Kata Ruben lagi, diam aja, nanti dianggap benar omongannya. Sekarang dijawab dan diluruskan, malah dibilang ngungkit. Aduh. Awas pun nanti diserang sama bala-bala Mami Moyo. Sarwenda maksudnya. Ya nggak apa-apa ya. Kan ini kita ceritain tentang logikanya seperti itu gitu. Jadi yang namanya harta gonong gini tidak bisa dibagi kalau masih ada hutang. Itu mah mau ke belahan dunia mana juga begitu. Itu realita, itu faktanya begitu. Jadi kalau mau dibikin jadi harta gonong gini, itu nggak boleh ada utang dulu. Kalau misalnya digadaikan ke bank seperti kasusnya si Sarwenda, ya itu kalau dia mau dibagi ya sekarang gitu ya lunasin dulu itu gadeannya gitu. Tapi kalau dia misalnya santai, ya udahlah, selesai sampai gadeannya lunas gitu, baru nanti kita bagi harta gonong gini, itu lain cerita. Tapi kalau dia mau sekarang gitu, ya harus dilunasi dulu. Ayah sama bunda gitu biar damai gitu. Kalau untuk masalah itu kan aku gak terlalu ikut campur, tapi kan cuma karena emang banyak juga yang ngetek kebetulan video-video ayah sama bunda komen-komenannya gitu yang lagi rame sekarang. Aku cuma mau kayak tadi yang bisa mendingan sebagai pasangan bunda bikin rumah baru untuk rumah. Iya Rumah ayah. iya bener, itu rumah ayah. Aduh, Siapapun itu yang lagi sama bunda, jangan ikut campur untuk permasalahan rumah tangga. Aku pun sebagai anaknya gak ikut campur gitu. Tapi untuk pesan mungkin terakhir ya dari saya gitu. Pesan untuk ayah sama bunda. Yang ayah pesan untuk ayah dan bunda yang mungkin sekarang lagi ramai banget nih. Semoga bisa kelar
ini permasalahannya, dan juga balik lagi jangan ikut campur, maupun itu saudara kandung atau apapun jangan ikut Setuju. campur, karena aku tahu aku bukan anak kandungnya bunda, aku juga bukan anak kandungnya ayah, tapi aku sebagai anak yang udah tahu kisah cinta orang tua aku cuma mensupport mereka untuk hal yang baik. Aku gak ikut campur untuk permasalahan rumah tangganya mereka. Betul. Aku tahu situasinya kayak gimana, tapi aku gak mau ikut campur terlalu banyak. Aku cuma bilang jangan ikut campur untuk permasalahan orang tua. Setuju. Dewasa ya anaknya ya. Iya, dewasa loh ini anak ini loh. Dan buat cowoknya itu bangun rumah sendiri, aduh please deh. Aduh please deh. Jangan deh ikut-ikut masuk ke rumah orang deh. Aduh malu dong, gimana sih? Bo, pagi siang malam masuk ke situ, aduh deh, harga diri dong. Ih, lihat itu lakinya si Angel Karamoy. Ya, lihat nggak Angel Karamoy langsung dibeliin rumah, belum nikah itu. Si cowoknya Angel itu si Gusti Ega. Coba contoh ya pacarnya Bunda. Coba contoh Gusti Ega, pacarnya Angel Karamoy. Itu udah dibeliin rumah say, ya. Gak ribet, gak pakai ribet-ribet. Gak pakai ribet. Lu gak lihat itu? Nah itu gitu, cowok tuh gitu. Jadi gak risih gitu loh. Ini buat kebaikan dia juga ya, gua ngomong ya. Sebagai seorang perempuan ya. Ya, ini gue sebagai seorang cewek loh ini. Wajar lah kalau si mantan suami kebakaran. Bukan apa-apa, itu rumah dia, Bo. Lu pikir? Gue juga perempuan ya, kalau sampai ada barang gue dipakai misalnya nih ya, gue cermek yang zaman dulu, terus gara-gara orang ketiga itu, udah gitu zaman dulu, bukan, kalau gue kan emang cermeknya gara-gara orang ketiga, kalau ini kan udah cermek, nggak ada orang ketiga, tapi terus ada pacar gitu kan, iya, terus misalnya barang gue dipakai gitu, yang gue yang bayar gitu, yang gue yang nyicil, saya contoh lah kayak misalnya mobil gitu, mobil gue dipakai gitu kan, sama si cewek gitu kan yang baru, gua stop di pinggir jalan ya. Jalan. Iya, gua stop di pinggir jalan, gak mau gue. Enak aja lu. Gue yang bayar, gue yang ini, gue yang semua lu yang pakai, anjay. Pasti kesel lah. Bertrand Peto sebagai pengganti Robin Onsu kini bela mati-matian sang ayah tercinta. Sarwendah diancam akan dibawa ke jalur hukum. Kedekatan Sarwendah dengan Onyu sudah mulai pudar gara-gara suaminya, si CEO yang paling kaya dan menjadi bulian para netizen. Udah numpang sok kaya-kayaan lagi. Sifat Sarwendah dibongkar Ruben Onsu. Pengakuan lama ini viral lagi di tengah polemik nafkah anak Rp 200 juta. Keduanya kemudian berjoget ala tinju mengikuti musik tersebut. Bertrand dan Sarwendah juga kembali melakukan percakapan terkait dengan keinginan Petro yang ingin melakukan penyelesaian kasusnya dengan mama barunya atau papa tirinya CEO tersebut. Gimana ini guys? Kok makin runyam asli ini.